Ini video yang ilmunya super daging tentang duit. 10 buku keuangan paling anti-mainstream dan langka, gua rangkum intisarinya. Gua jadiin hukum dan action list yang bisa lo lakuin. Biar lo jadi cowok good reckoning. Warning, konsepnya anti-mainstream dan agak aneh. Dan mungkin nggak semua lo akan setuju. Tapi ini bakal cukup menampar lo, buat mulai cari uang dengan cara yang lebih cerdas. Prinsip pertama diambil dari buku The Simple Path to Wealth, karya J.L. Collins. Konsepnya adalah uang persetan atau FU money. Ini adalah konsep yang bakal bikin harga diri lo naik drastis. J.L. Collins bilang, uang itu bukan alat buat beli kemewahan. Uang itu alat buat beli kebebasan. Coba bayangin posisi ini. Lo punya bos yang toksik, yang suka maki-maki lo di depan umum. Atau lo punya klien yang ngerendahin lo. Kalau lo miskin, kalau lo punya banyak cicilan, lo bakal nunduk. Lo bakal bilang maaf pak. Kenapa? Karena lo butuh gaji bulan depan buat nyambung nyawa. Di titik itu, lo bukan orang merdeka. Lo adalah budak. Tapi beda ceritanya kalau lo punya FU money, yaitu tumpukan uang tabungan dan investasi yang cukup buat ngehidupin lo tanpa kerja selama bertahun-tahun. Pas bos lo macem-macem, pas harga diri lo diinjek, lo bisa berdiri tegak natap matanya dan bilang, persetan sama lo gua berhenti. Itu adalah kekuatan sejati. Pria sejati harus punya posisi tawar. Dia tidak boleh tergantung nyawanya sama satu orang atau satu perusahaan. Tugas lo mulai hari ini adalah ubah tujuan nabung lo. Jangan nabung buat beli iPhone baru. Jangan nabung buat liburan pamer. Tabunglah uang buat beli keberanian lo. Kumpulkan uang tunai yang cukup buat lo hidup minimal 1 tahun tanpa kerja. Masukkan ke instrumen investasi yang simpel kayak saham indeks. Pas angka itu tercapai, lo bakal ngerasain sensasi aneh. Lo bakal jalan dengan dada lebih membusung. Lo bakal ngomong lebih tenang. Karena lo tahu, gak ada lagi yang bisa ngatur hidup lo selain diri lo sendiri. Prinsip kedua diambil dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Konsepnya adalah bertahan hidup lebih penting daripada menjadi pintar. Morgan Housel bilang kalau orang kaya itu bukan orang yang paling pintar matematikanya, tapi orang yang paling paranoid, orang yang paling takut bangkrut. Mendapatkan uang itu butuh keberanian dan optimisme, tapi mempertahankan uang butuh ketakutan dan rasa rendah hati. Banyak cowok yang ngerasa hebat, pas lagi dapat rezeki nomplok. Mereka foya-foya. Mereka lupa kalau besok bisa aja kiamat finansial. Pria sejati itu punya mentalitas survival. Dia nggak sombong pas lagi di atas. Dia selalu siapin payung sebelum hujan badai. Jadi, tugas lo adalah bangun dana darurat sekarang juga. Simpan uang tunai yang cukup buat hidup 6 bulan tanpa kerja. Jangan sentuh uang itu buat beli gadget. Uang itu adalah nyawa cadangan lo. Pas lo punya dana darurat, lo bakal tidur nyenyak. Dan ketenangan pikiran itu harganya mahal banget. Prinsip ketiga diambil dari buku The Millionaire Fast Lane karya MJ DeMarco. Konsepnya adalah menjadi kaya pelan-pelan adalah penipuan. Lo sering dengar nasihat nabunglah 10% dari gaji lo, taruh di reksadana, dan lo bakal jadi miliarder di umur 65 tahun. MJ DeMarco teriak di muka lo dan bilang, itu sampah. Buat apa lo kaya raya pas lo udah tua, udah sakit-sakitan, dan gak bisa nikmatin duit lo. Pria sejati gak mau nunggu sampai kakek-kakek buat naik Ferrari. Pria sejati mau menikmati hasil keringatnya selagi muda. Caranya bukan dengan kerja kantoran seumur hidup, tapi dengan memisahkan waktu dari uang. Lo harus bangun sistem. Lo harus jadi produsen bukan konsumen. Tugas lo adalah geser pola pikir lo. Jangan cuma mikir gimana cara ngehemat gaji, tapi mikir gimana cara melipat gandakan penghasilan. Bangun bisnis sampingan, buat produk, tulis buku, bikin konten. Ciptakan sesuatu yang bisa kejual pas lo lagi tidur. Jangan puas jalan di trotoar. Masuk ke jalur cepat. Prinsip keempat diambil dari buku I Will Teach You to Be Rich, karya Ramit Sethi. Konsepnya adalah belanja boros untuk hal yang lo cinta. Ini unik. Guru keuangan lain nyuruh lo hemat, jangan beli kopi, jangan makan enak. Ramit Sethi justru bilang, belilah kopi mahal itu kalau itu bikin lo bahagia. Tapi ada syaratnya. Lo harus boros banget di satu hal yang lo suka, tapi pelit banget di hal yang nggak lo suka. Itu namanya pengeluaran sadar. Kalau lo suka traveling, ya udah tabung duit buat jalan-jalan mewah. Tapi baju lo beli yang biasa aja. Kalau lo suka gadget,
beli iPhone terbaru. Tapi, makan siang lo bawa dari rumah. Pria sejati tahu apa yang bikin dia bahagia. Dia nggak ngikutin gaya hidup orang lain. Dia punya prioritas. Tugas lo adalah tentukan satu hal yang benar-benar lo suka. Alokasikan dana buat itu tanpa rasa bersalah. Tapi, potong biaya di hal-hal lain yang nggak penting buat lo sampai ke tulang-tulangnya. Hidup hemat bukan berarti hidup menderita. Prinsip kelima diambil dari buku The Richest Man in Babylon, karya George S. Clason. Konsepnya adalah, bayar diri lo sendiri lebih dulu. Bayangin lo kerja sebulan. Lo bayar tukang kos, lo bayar tukang bakso, lo bayar tukang paket, lo bayar bos Netflix, lo bayar semua orang. Tapi, lo lupa bayar orang yang paling kerja keras, yaitu diri lo sendiri. Kalau lo nggak nyisihin uang di awal, lo itu sebenarnya budak. Lo kerja buat orang lain seumur hidup. Pria sejati menghargai keringatnya sendiri. Sebelum bayar tagihan, sebelum beli makan, dia ambil 10% dari penghasilannya buat dimasukin ke tabungan masa depan. Tugas lo gampang, bikin sistem otomatis. Begitu gaji masuk, langsung potong 10% ke rekening yang nggak bisa lo ambil ATM-nya. Anggap uang itu hilang. Anggap gaji lo emang cuma 90%. Lakuin ini setahun, dan lo bakal kaget lihat betapa kayanya diri lo. Prinsip keenam diambil dari buku Your Money or Your Life, karya Vicki Robin. Konsepnya adalah, uang adalah energi kehidupan. Berhenti lihat harga barang dari nominal rupiahnya. Lihat dari berapa jam lo harus kerja buat dapetin barang itu. Misal gaji lo 5 juta sebulan, artinya sejam lo dibayar 30.000. Kalau lo mau beli sepatu harga 3 juta, itu artinya lo harus kerja 100 jam. Lo harus tanya sama diri lo, apakah sepatu itu layak ditukar sama 100 jam hidup gua? 100 jam yang harusnya bisa gua pakai buat main sama anak, atau istirahat, atau ibadah. Pria sejati menghargai waktunya lebih dari uangnya. Dia nggak mau nuker nyawanya buat barang sampah. Tugas lo adalah hitung gaji per jam lo. Tiap kali lo mau beli barang, konversi harganya ke jam kerja. Lo bakal jadi lebih bijak. Lo bakal sadar kalau banyak barang di dunia ini nggak sebanding sama capeknya lo kerja. Prinsip ketujuh diambil dari buku The Almanac of Naval Ravikant, karya Erik Jorgensen. Konsepnya adalah, lo nggak bisa kaya kalau cuma menyewakan waktu lo. Selama lo masih dibayar per jam atau per bulan, kekayaan lo ada batasnya, karena waktu lo cuma 24 jam. Lo nggak bisa kerja 25 jam sehari. Naval bilang, lo butuh leverage atau daya ungkit. Daya ungkit itu ada 3, modal, uang, orang, karyawan. Dan yang paling baru adalah media dan kode, teknologi. Media dan kode adalah daya ungkit tanpa izin. Lo bisa bikin video YouTube sekali, ditonton jutaan orang, dan ngehasilin duit selamanya. Lo bisa bikin aplikasi sekali, dipakai ribuan orang. Pria sejati memanfaatkan teknologi. Dia nggak kerja keras kayak kerbau. Dia kerja cerdas kayak arsitek. Tugas lo adalah pelajari skill digital. Belajar bikin konten, belajar coding, atau belajar investasi. Biarkan aset digital lo yang kerja keras, sementara lo menikmati hidup. Prinsip ke-8 diambil dari buku Secrets of the Millionaire Mind, karya T. Harv Eker. Konsepnya adalah termostat keuangan. Lo punya setelan suhu di otak lo soal berapa uang yang pantas lo dapetin. Kalau termostat lo disetel di angka 5 juta, mau lo kerja sekeras apapun, otak lo bakal nyari cara buat ngebuang duit lebihnya biar balik ke 5 juta. Banyak orang yang tiba-tiba dapat lotre, setahun kemudian miskin lagi. Kenapa? Karena mental mereka mental orang miskin. Termostat mereka rendah. Pria sejati harus mereset otaknya. Dia harus merasa pantas buat jadi kaya. Dia harus percaya kalau uang itu baik. Tugas lo adalah audit pikiran lo. Apakah lo benci orang kaya? Apakah lo ngerasa uang itu kotor? Buang pikiran itu. Bergaul sama orang yang lebih sukses dari lo, biar termostat lo naik. Yakinkan diri lo, kalau lo layak dapat rezeki yang melimpah buat nolong banyak orang. Prinsip ke-9 diambil dari buku The Total Money Makeover, karya Dave Ramsey. Konsepnya adalah, utang adalah perbudakan. Ayat suci bilang, peminjam adalah budak dari yang meminjamkan. Saat lo punya utang, lo nggak bebas. Lo bangun pagi dengan rasa cemas. Lo berangkat kerja karena takut diteror debt collector. Lo nggak bisa resign dari kerjaan yang lo benci
karena lo punya cicilan. Pria sejati itu mencintai kebebasan, dan musuh terbesar kebebasan adalah utang konsumtif. Dave Ramsey ngajarin metode bola salju. Bayar utang dari yang paling kecil dulu biar lo semangat. Tugas lo hari ini gunting kartu kredit lo kalau lo nggak bisa ngontrolnya. Stop ambil cicilan barang elektronik. Hidup sederhana, tapi bebas, itu jauh lebih gagah daripada hidup mewah, tapi leher lo dirantai sama bank. Jadilah pria merdeka, my brother. Prinsip ke-10 diambil dari buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Konsepnya adalah transmutasi seksual. Ini konsep paling shocking dan spiritual. Napoleon Hill meneliti ratusan orang terkaya di dunia, dan dia nemuin satu rahasia. Mereka semua punya gairah seksual yang tinggi. Tapi, mereka nggak ngebuang energi itu buat main cewek atau nonton konten dewasa. Mereka mengubah transmutasi energi seksual itu menjadi energi ambisi, kreativitas, dan semangat kerja. Energi yang bikin lo pengen berkembang biak adalah energi yang sama yang bisa bikin lo melahirkan karya besar. Pria sejati bisa mengendalikan nafsunya. Dia nggak jadi budak birahi. Dia pakai api di selangkangannya buat membakar semangat di dadanya. Tugas lo adalah setiap kali lo ngerasa horny, setiap kali lo ngerasa bergejolak, jangan lari ke kamar mandi. Lari ke meja kerja lo. Pakai energi itu buat nyelesain proyek lo, pakai buat olahraga. Itu adalah bahan bakar roket yang dikasih Tuhan gratis buat lo. My brother, 10 prinsip ini adalah peta harta karun. Tapi, peta cuma kertas kalau lo nggak mulai jalan. Gua tahu lo capek, gua tahu nyari duit itu susah. Tapi bayangin ini, bayangin 5 tahun lagi, lo bangun pagi di rumah yang nyaman. Lo lihat rekening lo, dan angkanya bikin lo tenang. Lo lihat istri dan anak lo tidur pulas, dan lo tahu kalau apapun yang terjadi, mereka aman karena lo udah siapin semuanya. Itu adalah perasaan terbaik yang bisa dirasain seorang pria. Rasa bangga, rasa aman, rasa berguna. Lo bisa nyampe ke sana. Lo punya kekuatan buat ngerubah takdir finansial keluarga lo. Jangan nyerah sama keadaan. Jangan nyerah sama kemalasan. Mulai atur uang lo hari ini. Rp1.000 yang lo selamatkan hari ini adalah bibit pohon beringin yang bakal ngelindungin lo di masa depan. Lo pantas buat sukses. Lo pantas buat kaya. Bukan buat sombong, tapi buat ngasih yang terbaik buat orang yang lo cinta. Tarik napas, tegakkan kepala, ambil kendali atas dompet lo. Terus maju. Salam My Video Man, semangat bro.